Nasib pilu dialami seorang mantan model majalah dewasa bernama Diah Risti Kusuma Putri. Wanita yang biasa disapa Putri tersebut merupakan mantan model majalah dewasa asal Jakarta. Dikutip dari tribunnewswiki.com, Diah Putri kini hidup dengan kondisi pilu sebatang kara di kawasan Jakarta Utara, Jakut. Padahal, dulunya Diah Putri hidup mewah bergelimang harta bersama dengan orang tuanya di Jakarta. Bahkan, Putri juga berprestasi hingga berhasil mendapat beasiswa untuk kuliah di Amerika. Akan tetapi, kini kondisinya memilukan. Diah Risti Kusuma Putri diketahui hidup sebatang kara tanpa air dan listrik di sebuah rumah yang terbengkalai. Ia sudah tinggal sejak usianya 3 tahun bersama orang tuanya di rumah tersebut. Dulunya, Putri dan keluarganya orang yang sangat berada. Putri dan keluarga juga sering keluar negeri sejak usianya masih kecil. Putri mengaku pernah kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta. Dia berhasil menyandang gelar sarjana di sana, hingga mendapat beasiswa ke luar negeri. Pernah di Atma. Cuma studi case. Tapi wisudanya nggak ikutan langsung kabur, ada beasiswa lagi, kata Putri saat berbincang-bincang dengan Irfan Jayani, dikutip pada Sabtu, 22 Juli 2023. Menurut cerita Putri, dirinya dulu tinggal di rumah bersama ayah angkatnya. Pasalnya, orang tua kandungnya tinggal di luar negeri. Namun, kini Putri sendiri tidak mengetahui kemana keluarganya pergi sehingga tinggal sendirian di rumah tersebut. Ada anak pertama ya? Iya. Bu, anak ibu sekarang gimana? Sama keluarga papa. Oh, keluarga papa. Iya, kita alokasin aja dulu sama saya. Tahun berapa itu anak ditinggal anak ibu? Kali 90-an. Kalau saya kan 81 balik ke sini masih kecil. Nah, tahun 90 itu sekolah, terus 1999 saya baru kawin. Oh, oke. 99 tuh Ada berapa anak ibu? 3. 3. Iya, laki semua. Selama bertahun-tahun anak ibu dengan keluarga suami, pernah gak datangin kunjungan ibu? Kita ya ngumpul aja di sana, di Pancoran, di rumah keluarga. Oh. Iya, di rumah keluarga besar kakak ya. Terus di rumah di Kebayoran juga ada tuh yang kawin sama orang warga negara asing. Terus? Spanyol malah. Oke, terus ibu balik ke sini kapan bu terakhir bu? Terakhirnya itu aja 3 tahun yang lalu kejadian yang ada taksi yang sama si Aldo tuh di depan. 3 tahun lalu ya? Iya, semua orang pada masuk, gak tahu ke rumahnya dia yang ada di sini, pada masuk ke sana dulu. Bukan ke sini. Ini bilang kok. Pas ibu masuk rumah ini gimana kondisinya? Udah hancur. Ya udah atap belum hancur. Atapnya malah belum hancur. Oh iya. Atap belum hancur. Ini juga belum dicopot nih. Saya bilang, Pak, kok itu dicopot? Saya bilang gitu. Namanya kalau pertama sana dulu depan kabel tuh. Namanya kabel. Setahu saya pemutusan PLN itu harus ada pembuktiannya, pembayaran, nggak langsung bawa tangkus langsung. Sama persetujuan orang. Iya, makanya kan sampai kapan dia bayar atau tunggakan atau apa kan. Tapi Terus ibu, ini rumah jadi apa kayak kelihatan hancur gini, siapa yang hancurin bu? Maksudnya? Ini kan apa atap ada jatuh-jatuh, terus puing-puing, itu siapa yang bikin bu? Wah, nggak tahu melorot aja terus. Ya apa namanya itunya udah satu udah jatuh runtuhannya, ya sekalian aja saya bobok buat puing. Jadi saya manfaatin begitu. nah, ini waktu ibu tinggalkan dan ibu datang lagi, barang-barang apa yang hilang? TV, terus TV ada pompa tuh, sebenarnya saya udah beli pompa yang satu, pompa yang sebelah sana tuh buat di dalam tuh yang tembus buat aliran buat keran. Terus bedak baby merah sama bedak baby biru sama pink saya baru beli. Ya. Terus baju saya kalau biasa suka main, kalau ke apa namanya main judi itu kalau di Las Vegas segala macam, saya kan pakai yang sarung tangan yang begitu yang hilang semua ya. Iya makanya saya bilang
pertama nggak pernah hilang, nggak ada apa-apa. Pulang ke Jakarta ke Indonesia nggak pernah hilang. Saya bilang gitu. Oh, ibu pernah tinggal di luar negeri, Bu? Enggak, kalau bahas main judi kan kemana kita main judi pakai itu gitu kan. Nah, terus masalah yang soal backless. Apa tuh? Backless apa? Katanya orang dikasih backless orang Indonesia. Saya bilang, terus dia nanya, memang kamu dapat backless? Saya buru-buru dapat backless, saya nggak pernah pakai backless. Saya bilang gitu. Oh. Saya mau nunjukin pakaian saya itu yang kayak long dress, yang kayak dodot begini, terus panjang. Saya bilang gitu. Ibu nggak takut dengan bangunan seperti yang rentan kayak gini, nggak takut tinggal? Ya, takut lah, cuman kan kita masih bertahan apa segala macam apa. Berarti ini ibu tinggal sendirian ya, Bu ya? Hmm? Tidur di mana, Bu? Kalau tidur setiap hari? Tidur di sini di belakang. Di belakang situ ya? Iya. Yang tadi kasur itu ya? Iya. Kalau kayak untuk makan gitu, makan dari mana? Beli, kadang-kadang di-dropin dari kantor, makanan apa sembako bla bla bla, kadang-kadang dari warga, dari gereja. Ada yang ngasih ya? Iya. Oke. Nah, kalau Di luar kayak itu nggak ada yang lain. berarti sehari-hari ibu di sini aja, Bu, nggak kemana-mana? Ya kegiatannya ya begitu, nungguin apa. Mengerjakan semua kerjaan. Yang penting bisa dikerjain apa segala macam, baju nyuci segala macam. Kalau kayak ibu butuh duit atau buat makan minum gimana? Ada yang ngasih atau? jangan yang nganterin Oh, dari nggak minta? kantor. Enggak, ya kadang-kadang cuma minta 10.000 apa segala macam begitu. Mintanya ke siapa? Ya ke teman atau apa. Oh. Di luar itu enggak. Ada niat rencana ibu mau jual rumah ini atau ninggalin rumah ini ada? Oh, saya memang mau direnovasi. Oh gitu. Iya. Ada rencana itu ibu minta bantuan keluarga? Oh, kalau rembukan sama keluarga ya pasti yang dari kiblat kanan ya. Kalau di luar itu saya nggak tahu. Bu, mungkin boleh cerita, Bu, Kalau dulu. di luar dari pemerintah, government kita nggak pernah. Jadi kalau ada statement ngomong apa dapat bantuan dari pemerintah khususnya dari government Yunani, oh nggak pernah. Nggak ada jalurnya. Bule ya mereka bilang itu bule. Nggak, kita nggak ada jalurnya. Paling kolek dari teman-teman aja. Oh ya, Bu, ibu kan ini berarti rumah ini nggak ada listriknya ya? Mm-mm. Udah berapa lama, Bu, hidup tanpa listrik, Bu? Waduh, ya kemarin aja lah. Setahun, 2 Udah tahun 3 ada? tahun 3 mati, nyala 3 tahun yang lalu nyala nih. Terus tahun kemarin mati lagi, udah 2 kali mati iniannya. Oh. Diputus lah. Iya nggak tahu tuh kasus apa lagi. Pokoknya sejak katanya orang saya dengar yang sore maghrib katanya sejak pemboman katanya. Pemboman tuh kan berarti kasus kayak JW Marriott sama Iya. Iya. Kalau malam gelap ibu pakai apa Bu penerangan di sini Bu? Kalau kan nggak ada listrik nih, gelap itu pakai apa? Lilin kah? Pakai apa lilin, pakai minyak goreng, minyak tanah saya beli. Ada yang pakai ya sumbu, pakai kapas, pakai apa segala macam tuh. Sponsor paling mintanya itu yang cangkang telur tuh. Iya. Ya, jadi nggak banyak nyamuk juga. Iya. Iya. Nah, ibu sendiri sebelumnya pekerjaannya apa sih, Bu? Saya dari awal pertama itu ngajar plus dosen plus di PT IKA plus jadi kerja di kantoran. Jadi kayak dia di bank forex bukan forex. Pernah di Swadesi, bank Swadesi. Tapi nggak lama, cuma setahun 2 tahun. Itu legal, bagian legal gantiin posisi teman. Lalu saya balik itu jadi saham. Katanya pernah jadi model juga ya, Bu ya? Oh iya, dulu. Kapan Bu? Sebelum ibu kerja atau gimana? Itu kan saya jobnya. Model apa, Bu? Hah? Model apaan tuh? Baju renang, baju lingerie, Hmm. terus Harley Davidson. Itu aja. Siap. Itu di Jakarta semua? Ya kemana-mana kalau ada pemotretan atau ada kontrak. Siap. Apa lagi? Oke. Ya, siap. Terima kasih. Ibu namanya siapa, Bu? Ya Aristi Kusuma Putri, nama aslinya Bianska. Dia Rizky. Dia Aristi Kusuma Putri. Dia Aristi Kusuma Putri. Iya, nama aslinya, nama panggilannya Bianska Levran. Bianska Levran. Levran. Iya. Oke, siap. Mas.
Makasih Bu Putri ya. Sehat-sehat ya Bu. Iya. Masih ada tanda foto ibu waktu jadi model atau apa, ada gak? Nggak ada. Kemarin sama Pak Paimin aja diambil, terus terakhir foto yang kecil itu. Usianya berapa Bu sekarang Bu? Saya nggak tahu lagi. Katanya dia mau balik segala macam, tapi Ini nggak. foto ibu ya? Ini foto adik. Foto adik. Usianya berapa Bu? Usianya Ibu berapa sekarang? Usia saya sekarang Iya. 45 tahun. 45 Bu ya. Ya, sahabat Balta Kota dapat melihat kondisi rumah Ibu Pak, di mana memang kondisinya rumahnya sangat mengenaskan, banyak reruntuhan dan atap pun sudah roboh. Sahabat Balta Kota bisa melihat langsung. Tentu kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Bagi keselamatan Ibu Parubaya yang mengaku pada masa mudanya memang bekerja sebagai model. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Koja Jakarta Utara. Nantikan live report selanjutnya di wartakotalive.com. Selamat siang, selamat beraktivitas.